Hati-hati, ajal menjemput sebagaimana kebiasaan ketika hidup. Bagi orang beriman, selalu mengingat mati akan menyebabkan dirinya senantiasa takut berbuat maksiat dan dosa, lalu sisa hidupnya akan diisi dengan hal-hal yang makin mendekatkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman tahu bahwa kematian akan mengikuti kebiasaan saat hidupnya, dan orang beriman akan menyadari betul bahwa kematian atau ajal manusia akan kapan saja bisa menghampiri, dan tidak akan pernah keliru dalam hitungannya, maka dia akan menjauhi perbuatan dosa dari kesyirikan, bid'ah, menganggap ibadah padahal bukan sesuatu yang baru dan mengada-ada, serta maksiat lainnya. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Qs. Al-A'raf 34. Dalam kitab Sahih Tirmidzi disebutkan dalam hadis sahihnya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hari diterangkan dalam risalah Majmu' Fatawa. Ibnu Utsaimin berkata bahwa hendaknya manusia banyak merenung karena sebenarnya setiap orang senantiasa dalam bahaya disebabkan kematian selalu mengintai dan tidak ada batas waktu yang terkadang seorang manusia keluar dari rumahnya dan tidak kembali kepadanya karena mati. Terkadang manusia duduk di atas kursi kantornya dan tidak bisa bangun lagi karena mati. Terkadang seorang manusia tidur di atas kasurnya, akan tetapi dia malah dibawa dari kasurnya ke tempat pemandian mayatnya karena mati. Hal ini merupakan sebuah perkara yang mewajibkan kita untuk menggunakan sebaiknya kesempatan umur dengan taubat. Dan sudah sepantasnya manusia selalu merasa dirinya bertaubat, kembali, menghadap kepada Allah, sehingga datang ajalnya dan dia dalam sebaik-baiknya keadaan yang diinginkan. Dan yang paling harus direnungi adalah manusia meninggal dalam keadaan kebiasaannya tatkala masih hidup. Jika kebiasaan selama hidupnya selalu ingkar kepada perintah Allah Ta'ala, maka dia meninggal dalam keadaan yang mengingkari syariat dan perintah Allah, dan kebiasaan lainnya yang dia kerjakan selama masih hidup. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang akan dibangkitkan sesuai kematiannya. Imam Al-Hafiz Zainuddin Abdurrauf Al-Munawi rahimahullah berkata, maksudnya adalah ia mati karena sesuai dengan kebiasaannya dan dibangkitkan sesuai itu. Dalam At-Taisir bi Syarhi Al-Jami' Ash-Sagir. Betapa banyak orang yang berharap meninggal dalam kondisi husnul khatimah, mati dalam kebaikan, akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya sul khatimah, kematian yang buruk. Maut menjemputnya tatkala ia sedang bermaksiat kepada penciptanya dan pencipta alam semesta ini. Nauzubillah, bagaimana mungkin seseorang meninggal dalam kondisi husnul khatimah sementara hari-harinya ia penuhi dengan bermaksiat kepada Allah. Hari-harinya ia penuhi tanpa menjaga pendengarannya, tanpa menjaga lisannya, pandangannya ia umbar, hatinya dipenuhi dengan beragam penyakit hati, malas dan meninggalkan ibadah, lisannya jauh dari berzikir dan mengingat Allah. Sesungguhnya seseorang akan dicabut nyawanya berdasarkan kehidupan yang biasa ia jalankan. Dirangkum dalam Ta'arikh Al-Islam karya At-Zahabi dan At-Sabat, Inda Al-Mamaat, karya Ibnil Jauzi dan dalam kitab lainnya. Ada kisah-kisah yang menggugah hati kita untuk membiasakan diri beramal soleh sehingga tatkala maut menjemput kita pun dalam keadaan beramal soleh. Kisah pertama, kisah seorang ahli ibadah Abdullah bin Idris, 190h. Dari Husain al-Ankozi, ketika kematian mendatangi Abdullah bin Idris, maka putrinya pun menangis. Maka dia pun berkata, wahai putriku, jangan menangis, sungguh, aku telah menghatamkan Al-Quran di rumah ini 4.000 kali. Kisah kedua, kisah Abu Bakar bin Ayyasi, 193h. Tatkala kematian mendatangi Abu Bakar bin Ayyasi maka saudara perempuannya pun menangis. Maka Abu Bakar pun berkata kepadanya, janganlah menangis, lihatlah di pojok rumah ini. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang.
Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Qs. Al-Munafikun 11.